Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini ada guru baru lagi di sekolah ini. Setelah melalui berbagai lika-liku, perdebatan, dan janji yang sempat tak pasti, akhirnya satu langkah maju berhasil diraih. Peot, sahabat dekat Dot yang dikenal dengan sifat cuek dan keunikannya, resmi menjadi bagian dari tenaga pengajar di Dokona School. Meskipun bukan posisi ideal yang semula mereka impikan bersama, namun ini sudah cukup memberi angin segar di tengah perjuangan mereka bertiga. Kehadiran Peot membawa warna baru di lingkungan sekolah. Dengan gaya mengajar yang nyentrik dan penuh kejutan, ia cepat menjadi perbincangan. Bukan hanya di kalangan murid yang antusias dengan metode tidak biasanya, tapi juga di kalangan guru senior yang mengernyitkan dahi melihat pendekatan Peot dan Dot yang lebih mirip sahabat bermain daripada guru dan murid. Meski begitu, dampaknya tak bisa diabaikan. Suasana kelas menjadi hidup, siswa yang biasanya pasif kini lebih berani berekspresi. Namun, belum semua lengkap. Di tengah euforia itu, Dot masih menyimpan kegelisahan tentang Kona, satu lagi sahabat mereka yang belum juga menyusul bergabung. Rasanya ganjil, seperti ada kepingan yang hilang dari puzzle yang nyaris sempurna. Kona di sisi lain berada dalam dilema yang tak mudah. Ia mulai mempertanyakan jalannya sendiri. Apakah dunia pendidikan benar-benar tempatnya? Ataukah ia harus mencari jalan lain? Dot dan Peot tak tinggal diam. Keduanya mulai menyusun langkah agar Kona juga mendapat kesempatan. Mereka memulai dari hal-hal kecil, menunjukkan dedikasi mereka di kelas, menyusun program pembelajaran kreatif, hingga mengajak para siswa menulis testimoni tentang dampak kehadiran guru-guru muda seperti mereka. Harapannya sederhana. Jika mereka bisa menciptakan perubahan, maka alasan untuk menolak Kona pun tak lagi masuk akal. Namun, perjuangan mereka tak sepenuhnya mulus. Aroma konflik mulai terasa ketika beberapa guru senior menganggap metode mengajar mereka terlalu longgar. Kritik perlahan mengarah ke laporan resmi. Kepala sekolah, Pak Budi, yang semula mendukung, mulai berada dalam posisi sulit. Ia dituntut menjaga stabilitas sekolah, sementara di sisi lain ia juga memiliki janji yang dulu ia ucapkan kepada Dot dan ibunya. Situasi ini mulai menekan banyak pihak, termasuk ibu Dot sendiri yang tak ingin menjadi penengah dalam benturan idealisme ini. Di tengah ketegangan yang meningkat, justru Peot yang mulai memperlihatkan kedewasaannya. Ia yang biasanya sembrono, tiba-tiba mengambil inisiatif. Ia merancang program seni kolaboratif yang melibatkan berbagai kelas, bahkan menggandeng guru-guru senior untuk ikut serta. Dengan caranya yang tak terduga, Peot perlahan mencairkan kebekuan. Murid-murid semangat, guru-guru penasaran, dan pihak sekolah mulai melihat potensi baru. Tapi semuanya belum selesai, tantangan besar akan datang. Bisa jadi dalam bentuk inspeksi dari Dinas Pendidikan, atau sebuah pertunjukan seni besar yang akan menjadi penentu. Apakah metode bebas tapi terarah, Dot dan Peot, bisa diterima secara resmi? Atau justru jadi bumerang? Di momen genting inilah, peran Kona menjadi krusial. Mungkin ia akan diminta membantu di belakang layar, atau bahkan diminta tampil langsung untuk membuktikan kemampuannya. Skenario ini bisa menjadi panggung tak terduga untuk menunjukkan bahwa Kona layak mendapat tempat. Dan jika berhasil, maka lengkaplah formasi mereka bertiga di bawah atap yang sama. Arah cerita pun bisa berubah drastis. Bukan lagi soal bagaimana tiga sahabat mengajar, tapi bagaimana mereka memicu reformasi kecil di sistem sekolah. Metode mereka yang awalnya dianggap aneh, bisa saja menjadi model baru yang lebih dekat dengan siswa. Perlahan tapi pasti, Dokona School bisa menjadi simbol pembaruan, tempat di mana guru bukan hanya mengajar, tapi juga tumbuh bersama murid. Dan jika semua berjalan sesuai harapan, mungkin nama sekolah itu akan berubah, bukan secara resmi, tapi di hati para murid. Dokona Reborn, tempat awal perubahan dimulai. Kita bakalan bacain komentar kalian dari channel Design Stepfather Part 4 yang terbaru ya teman-teman.
Wah, di part 4 ini kayaknya Pak Budi dan Bu Mika sudah ada cara nih biar si Dot bisa menyetujui hubungan mereka. Oke teman-teman, kita langsung aja ke komentar yang pertama dari @buka official 9298. Keren nih kalau geng 4G jadi guru beneran, kayak fresh aja ceritanya baru. Akhirnya Pak Budi dan Bu Mika nyamperin si Dot ke rumah si Kona dan ngasih tahu kalau Pak Budi bakalan buat si Dot jadi guru. Tapi teman-teman, si Dot nggak kehabisan akal. Malah mau teman-temannya juga diangkat jadi guru. Itu salah satu syarat biar si Dot bisa menyetujui Bu Mika dan Pak Budi katanya. Itu gimana ya? Apakah Pak Budi mau tuh? Kasihan Pak Budi, sampai kena asam lambung tuh dia mikir. Ya teman-teman, lanjut lagi ke komentar berikutnya. Dari @Fani Wijaya. Takjub pas Dot bilang Kona sama Piot juga harus jadi guru bersama. Love that design. Gak disangka-sangka banget ya teman-teman, kalau si Dot bakalan ngajak si Peot dan si Kona juga harus diangkat jadi guru. Itu gimana ya teman-teman? Licik juga ya akalnya si Dot. Ternyata itu cuma cara si Dot netes Pak Budi apakah dia itu benar-benar suka sama maknya si Dot. Sampai si Dot bilang, awas aja kalau bohong aku acak-acak tuh sekolah katanya. Oke baik teman-teman, kita lanjut ke komentar berikutnya dari @Ira Wasira. Dari Dokona School, balik lagi untuk Dokona School. Udah nggak sabar nonton episode selanjutnya. Apalagi kalau emang bener nanti Gen 4G bakal masuk semua jadi guru. Pasti seru abis sih. Entah apa yang akan terjadi di Dokona School. Hihihihi. Iya teman-teman, nggak kebayang ya kalau mereka semua ngajar di sana. Tapi tadi kurang si Robby sih. Asal nanti mereka nggak usah tuh ngajak siswi-siswinya ikut tawuran semua. Bisa pusing tuh Pak Budi, bisa naik asam lambung tiap hari. Kita nggak tahu juga nih teman-teman, apa beneran tuh si Peot dan si Kona bakalan diangkat juga tuh jadi guru. Kita tunggu aja ya cerita selanjutnya bagaimana. Masuk lagi teman-teman di komentar berikutnya dari @Edinson Jaya. Tahu-tahu plot twist si Dot dan Mika kerjain Pak Budi, hahaha, biar si Dot jadi guru tuh. Iya ya teman-teman, gak ada yang tahu tuh kelanjutan ceritanya. Kasian banget sih Pak Budi kalau emang bener kayak gitu ceritanya. Pendukung Pak Budi harap-harap cemas deh. Iya teman-teman, kita masuk lagi ke komentar berikutnya dari @Citra Asmaningrum _88R. Seneng deh, makin kesini, kini Dot desain kembali ke mode humor. Nggak tega, tegang mulu. Pokoknya semakin seru dan menarik, bener-bener menaikkan bad mood jadi good mood. The best deh, love banget deh. Aduh, aku nih sampai keselak nih bacanya komentar. Iya teman-teman, semoga buat teman-teman di luar sana, Dot Design selalu bisa menjaga mood-mood kalian dari bad mood jadi good mood ya, dengan cerita-cerita seru yang selalu dibawakan di channelnya. Iya teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku bacain dulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel aku. Terima kasih, bye-bye.